Selamat malam Bapak Ibu terkasih dan Yesus. Malam. Selamat malam adik-adik. Malam. Tetap bertahan ya, tetap membuka mata. Nah saya pun jam 9 biasanya sudah tidur. Iya. Kelihatan. Ya, shalom puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi malam ini. Kita akan bersiap-siap menghitung waktu menutup tahun 2023 dan bersama-sama membuka tahun 2024. Jikalau Tuhan memperkenankan kita berjalan di tahun 2023 bersamanya, kita yakin dan percaya bahwa di tahun 2024 Tuhan pun bersama dengan kita. Amin. Sebab kasih setianya, penyertaan dan kebaikannya sudah terbukti dan tidak bisa disangkal. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya berikan waktu teduh sejenak sebelum kita memulai. Saya persiapkan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 100. Akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat yang genap. Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawalan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Sebab Tuhan baik. Tetap berdiri. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus, Mazmur 100 mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam 2023 menjelang kita akan tutup ini, kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dengan mengangkat lagu Terima Kasih Tuhan. Tadi saya cari di buku orangnya nggak ada ya. Terima kasih Tuhan, tahu ya semuanya ya.
Iya. 199 ala itu baik. Di buku Koren 199. Mari kita bebaskan kita bergoyang puji dia yang terlalu baik bagi kita. Dia terlalu baik. Allah ini Tuhan, sungguh baik bagiku.
bagi Yoke, bagi Bu Marta, bagi Bu Maria dan semuanya. Kita sebut nama kita satu-satu karena apa? Karena apa? Kita ada ciptaan yang mulia dan berharga. Maka pribadi-pribadi di antara kita ini semua adalah berharga di mata Tuhan. Maka saya mengajak untuk menyebut nama kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, saya persilakan Bapak Ibu untuk menyatakan kesaksiannya. Di tahun 2023, satu tahun ada berapa hari ya? Berapa Josnya? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Apa iya sih? Tidak ada yang bisa diceritakan kebaikan Tuhan dari 365 hari? Ya, harus ada ya yang menceritakan kesaksian Tuhan ya. Nanti hadiahnya wedang jahe. Silakan, saya berikan kesempatan. Silakan. 365 hari Tuhan menyertai kita. Pasti ada segala kebaikan Tuhan yang bisa diceritakan. Monggo, tidak usah malu-malu, tidak usah malu sama saya. Siapakah saya ini? Mungkin dari adik-adik mungkin ada yang mau bercerita kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, ini kalau udah berdiri itu pasti dari ini otomatis ya. Berarti saya ya. Baik, saya menceritakan kebaikan Tuhan ya. Dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 menjelang 24.00 ya. Saya biasanya kalau saya itu anak yang soleha. Dari remaja itu kalau malam tahun baru ya dengerin anak ya boy. Bunda nggak pernah itu di luar main petasan, trompet itu. Padahal saya anak Jakarta ya, motoran di Monas. Tidak, saya soleha ya. Pasti dari SMP itu saya mainnya di gereja. Malam tahun baru ini pasti pergi beribadah ke gereja, menuntut bersyukur kepada Tuhan, menuntut atas penyertaan Tuhan dan siap untuk membuka hari yang baru bersama Tuhan. Jadi saya tidak pernah itu dar-dar-dor di luar, nggak pernah ya. Karena begitu selesai gereja, dar-dar-dor di depan gereja ya. Nggak pernah gitu, hura-hura hedon gitu, saya nggak pernah. Dan saya pun tidak suka itu terlalu bising ya, tidak suka. Jadi saya mau menceritakan remaja saya sudah mengandalkan Tuhan dalam semua keputusan-keputusan hidup itu. Selalu saya bawa Tuhan dalam doa. Selalu keputusan yang saya buat itu selalu dalam pimpinan Tuhan. Apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya perbuat. Jadi bisa dikatakan hidup saya berjalan bersama Tuhan dari kecil sampai detik ini. Dan saya percaya 2024 pun saya akan tetap berjalan bersama Tuhan karena sudah terbukti gitu. Jatuh bangun saya bersama Tuhan. Cerita dengan Tuhan karena saya bersyukur sekali bahwa Yesus adalah pribadi yang pernah menjadi manusia, jadi mengerti segala perasaan saya seorang manusia, siapakah ini dan itu. Jadi Yesus adalah sahabat saya, maka status saya walking with Jesus. Ya. Kalau Bapak Ibu temenan sama saya di Facebook, status saya tidak pernah saya ganti, walking with Jesus. Itu karena memang terbukti saya melangkah bersama Yesus senantiasa. Juga di dalam keluarga bersama dua jagoan saya, walking with Jesus. Ya boy, amin boy. Oke, itu kesaksian saya ya. Terakhir saya bercerita di ibadah keluarga waktu saya datang ke hari.
Saya menyerahkan kepada Tuhan, berdoa kalau Tuhan berkenan kepada saya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan menjawab doa, pasti Tuhan akan mudahkan jalannya, karena jalannya tidak mudah Bapak Ibu. Dan saya berserah, dan ternyata dalam perjalanan yang belum selesai ini, pendidikan calon guru penggerak, Tuhan selalu memudahkan. Dan ketika kemarin ada meeting di sekolah evaluasi, saya bersyukur dikatakan begini, bahwa terima kasih kepada guru-guru penggerak, ternyata guru-guru ini mampu menunjukkan membagi tugas dengan baik. Maksudnya adalah tidak melulu di kelas nyambi membuka laptop atau mengerjakan tugasnya, jadi sudah menunjukkan bisa membagi waktu dengan baik begitu. Jadi berarti saya menjadi saksi. Saya menjadi saksi melalui ini, tidak mencuri waktu, ya, mencuri waktu, nyolong, korupsi waktu. Saya bisa memanage waktu dengan baik. Itu semua adalah pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Asli pertolongan Tuhan. Bagaimana saya bisa begadang sampai, bukan begadang kali ya, jam 11 malam masih ngetik, ya boleh, ya, Bunda masih ngetik jam 11 malam, padahal biasanya jam 9 sudah tidur. Tapi saya masih bisa on, ya, sampai jam 11 malam. Itu adalah pertolongan Tuhan, dan masih sehat sampai sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Itu kesaksian saya, cukup ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Kak, silakan kesini Kak. Nanti masuk angin Kak, jangan duduk di lantai. Kak, ini Kak masih ada sebelahnya Joseph, masih ada sebelah Jesse. Tunggu. Adem Pak. Ada lagi yang mau menyatakan kesaksian kebaikan Tuhan? Sudah. Kita akan, kalau tidak ada lagi, saya percaya saking banyaknya kebaikan Tuhan sampai bingung kan, yang mau diceritain yang mana, saya percaya deh pokoknya saking banyaknya bingung ceritain yang mana ya. Oke, kita akan mengangkat lagu sebagai perenungan akan 1 tahun bersama Tuhan dari KJ 331. Yang punya KJ di aplikasi atau di buku, silakan KJ 331, siang malam musim tahun.
kasih dan adik-adik dalam Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita terima sebagai penutup tahun ini dan pembuka tahun yang akan datang. Yang akan disampaikan Bapak Pendeta Yohanes, kita akan lagu Jiwaku Terbuka dari buku kuning itu nomor 10. Mari kita berdoa. Malam semakin merayap, ya Tuhan. Detik demi detik, kereta perjalanan hidup kami di tahun 2023 akan berakhir dan digantikan tahun 2024 yang baru. Kami berkumpul di sini semua ingin merenungkan, menghayati dan mensyukuri rahmat Allah yang besar di sepanjang perjalanan hidup kami sebagai anak-anak manusia yang rapuh. Tetapi Tuhan, Engkau telah menghantar kami di dalam segala keterbatasan kami untuk melewati semua gelombang, semua badai, semua karang yang kami jumpai dengan pertolongan dan berkat-Mu. Malam ini kami ingin merefleksikan itu semua melalui firman-Mu, agar di dalam firman-Mu kami menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang berharga dalam hidup kami, untuk menjadi bekal memulai ziarah perjalanan yang baru di tahun yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Bahkan bila perlu, tegurlah kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada dua bacaan kita malam hari ini. Yang pertama dari kitab Bilangan
pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Kemudian Injil Lukas pasal 2 mulai dari ayat yang ke-21. Kita buka Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Mari kita lanjutkan bacaan yang kedua pada Lukas pasal yang kedua. Ayat 21 sampai dengan 24. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia yaitu Yesus diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara-saudara sekalian, tema kita di akhir tahun 2023 ini adalah berkat anak-anak Allah di tahun baru. Tahun baru selalu disambut dengan amat sangat meriah oleh dunia. Dari semua golongan manusia. Saya tadi sempat melihat di siaran televisi di mana-mana dari berbagai macam kelompok dan golongan manusia menyambut tahun baru dengan ekspresi masing-masing. Luar biasa. Pesta kembang api, menunggu detak-detik pergantian tahun, ada pesta dangdut dan macam-macam aneka sambutan. Patut kita syukuri. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa tahun baru itu sebenarnya mengandung tanya dan mengundang misteri bagi semua kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tidak pernah tahu apa isi dari tahun yang akan kita jalani. Kita tidak akan pernah ngerti peristiwa apa yang akan kita jumpai. Bahkan per detik kita menginjak tahun yang baru. Tanda-tanda besar mengandung tanya dan mengundang misteri. Tahun lalu saudara-saudara barangkali kita masih bersama dengan keluarga. Tahun ini masih lengkap, ada ibu, bapak, eyang kakung, eyang putri, opung, om, tante kita.
Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa di tahun ini mereka tetap dan ada bersama-sama dengan kita? Tahun ini kita masih gagah bekerja, bahkan karirnya barangkali bagus, grade-nya naik, banyak dihargai atasan dan dipuji kawan sekerja, mendapat job yang baru, mendapat tanggung jawab yang lebih luas. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa keadaan ini akan terus berlangsung seperti yang kemarin? Tubuh kita pada tahun ini mungkin amat sangat sehat dan perkasa, tetapi siapa yang tahu tiba-tiba dokter mendiagnosa penyakit yang bahkan tidak pernah kita pikirkan pada masa yang tidak pernah kita duga ini. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun yang baru ini. Dan kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang terikat oleh waktu. Artinya kita manusia yang serba terbatas. Masa lalu, waktu yang sudah lewat, yang sudah berlalu, masa depan, masa yang belum kita jumpai masih berupa misteri dan mengundang misteri, serta masa kini yang juga mengundang tanya, yang kadang-kadang menggelisahkan dan juga mungkin menakutkan kita ketika kita menjalaninya. Kenapa saudara-saudara masa yang belum kita jalani, yang belum kita lalui itu mengundang kegelisahan, mengundang ketakutan? Bahkan paling sedikit ada dua wajah yang membuat kita kadang-kadang gelisah, yang kadang-kadang takut. Wajah yang pertama adalah karena kehidupan kita itu sifatnya fluktuatif, up down, naik turun. Hari ini sehat, penuh dengan kemenangan, panen besar, tetapi besok gagal. Sama seperti musim yang sulit untuk diterka sekarang ini. Kalau zaman dulu orang sudah tahu kalau ber mesti selalu musim hujan. Tetapi sekarang sampai Desember ini udara panas masih terus membakar tempat kita masing-masing. Wajah kehidupan juga fluktuatif, tidak menentu. Bukan cuma duit saja yang nilainya tidak menentu, tetapi juga wajah kehidupan kita. Ada kalanya sukses, tetapi di lain waktu kita gagal. Di suatu saat kita kuat bagi besi, tetapi pada kesempatan lain kita melempem kayak kerupuk. Dan situasi semacam ini, saudara-saudara, akan terus menghantui dan membayangi kita sepanjang perjalanan tahun. Kita bekerja mengumpulkan harta, membangun menara kebaikan untuk diri kita sendiri atas nama sendiri, meskipun kita tahu bahwa hasil kerja kita tidak akan pernah kita bawa saat kita mati. Tetapi kita terus bekerja dengan bayang-bayang semacam itu. Saudara-saudara, itu wajah kita yang pertama. Kenapa kadang-kadang hidup kita dihantui oleh kegelisahan, oleh ketakutan. Yang kedua, saudara-saudara, wajah kehidupan kita itu oleh karena apa yang disebut dengan kerapuhan. Tadi fluktuatif sifatnya, tidak menentu. Yang kedua karena kerapuhan. Kita ini menjalani hidup dengan kerapuhan.
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup kita akan enak-enak saja, akan shalom-shalom saja, akan aman-aman saja. Oh tidak. Karena sejatinya kita mudah disakiti oleh siapapun dan mudah disakiti juga oleh apapun, termasuk oleh virus yang kecil. Tetapi juga kita mudah untuk menyakiti siapapun yang ada di antara kita. Bahkan jangan kita mengira keluar dari rumah itu semuanya serba aman dan nyaman. Kadang-kadang baru ke belakang rumah waduh, lupa, atau ke depan rumah naik motor baru jembalis. Nah, saudara-saudara, kita ragu. Dua wajah inilah yang selalu menghantui dan yang selalu membayangi kehidupan setiap manusia. Kehidupan wajah fluktuatif dan juga kerapuhan. Dan ini adalah situasi faktual yang nyata, situasi yang konkret yang harus kita hadapi dan mesti kita hidupi setiap saat dan di mana tempat. Menghadapi hidup yang fluktuatif dan rapuh, yang di dalamnya mengandung misteri dan sifatnya sangat misterius, serta mengundang tanya yang selalu tidak kunjung ada jawabnya. Jadi saudara-saudara, kalau malam hari ini kita bersorak-sorai di dalam syukur kita yang patut kita lakukan juga, yang telah sukses melewati fluktuasi dan kerapuhan sepanjang tahun 2023, maka ingatlah bahwa memasuki tahun 2024, meskipun kita percaya dengan pimpinan Tuhan seperti tahun 2023, tetapi ingatlah bahwa kehidupan bayang-bayang fluktuatif dan kerapuhan manusia tetap membayang-bayang kita semua. Lalu bagaimana kalau realitasnya begitu, kenyataannya begitu? Adakah hal yang meneguhkan iman kita di tengah kegelisahan, di tengah pertanyaan, di tengah bahkan ketakutan yang mendera semua manusia oleh karena ketidakpastian yang akan kita hadapi? Bagaimana kita menyikapi hidup kita di tahun yang baru, situasi yang baru, tantangan yang baru, penyesuaian yang baru di dalam terang Kristiani? Bersyukur saudara-saudara bahwa di dalam ketidakpastian orang beriman punya kepastian, yaitu janji dari Allah. Dan ini yang mesti menjadi pegangan kita di dalam menjalani hidup yang fluktuatif dan penuh dengan kerapuhan itu. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 tadi, ini adalah berkat, ucapan berkat Tuhan kepada umat Allah. Tuhan di sini digambarkan sebagai sumber berkat. Dan oleh karena berkat sebagai sumber pernyataan dan penyertaan Tuhan kepada umat Israel, sehingga umat Allah diharapkan untuk bisa menjalani hidup dengan penuh harapan. Di dalam berkat nama Tuhan di sana diulang sampai 3 kali. Dengan mengucapkan nama itu, aku memberkati engkau, aku menyinarkan wajahnya, aku menghadapkan wajahnya. Dengan mengucapkan itu, nama Tuhan disebut, Tuhan memberkati, menyinarkan wajahnya, menghadapkan wajahnya. Maka Israel atau umat Allah itu dimampukan di dalam fluktuasi hidup dan kerapuhan hidupnya untuk tetap berjalan. Bayangkan
Ketika mereka menerima berkat itu, mereka adalah orang-orang yang sudah bebas dari perbudakan di Mesir. Dari Goshen, kota perbudakan, mereka menuju ke Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Sudah bebas dari negeri perbudakan, tetapi belum sampai ke tanah perjanjian. Artinya hidup mereka masih di dalam gumul dan juang. Mereka tetap bergumul dan berjuang, diberkati oleh Tuhan, tetapi masih dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian sebagai umat yang terus bergumul, umat yang terus berjuang dengan segala bayang-bayang dan ketakutan yang menghantui perjalanan mereka yang begitu panjang. Meskipun dekat gitu ya, perjalanan eksodus mereka, perjalanan keluaran mereka itu kan cuma sekitar 240 km-an. Kalau di jalan kaki itu kan sebetulnya tidak terlalu lama, tetapi sampai 40 tahun dengan segala persoalan yang ada luar biasa. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mendidik mereka. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati, artinya akan mencurahkan dan mendukung kekuatan kepada hidup yang tampak di dalam bertumbuh, di dalam berkembang, di dalam keberhasilan, kesuburan dan makmur. Dan memberkati merupakan sumber kekuatan Israel kalau Tuhan akan menyertai umatnya. Tuhan dikatakan juga menyinarkan wajahnya, artinya Tuhan akan memandang dengan senang. Di sini ada ungkapan yang sifatnya antropomorfisme, yaitu Allah digambarkan sebagai antropos, dengan tubuh manusia. Tuhan menyinarkan wajahnya, artinya berarti bahwa Allah ingin menyatakan keseluruhan kemurahan Allah itu diarahkan kepada umatnya, yaitu orang-orang yang diberkati. Jika Tuhan bermurah hati kepada umat, maka mereka akan memandang kepada Tuhan. Dikatakan juga Tuhan akan menghadapkan wajahnya, artinya Tuhan mengungkapkan kasih-Nya dan bantuan pertolongan ilahinya. Perhatian Tuhan tertuju kepada orang yang bergantung dan memerlukan bantuan kepadanya. Bahkan dalam ayat yang ke-27 itu dikatakan agar supaya para imam itu meletakkan namaku atas orang Israel. Pada saat mereka imam-imam atau Harun di sini meletakkan tangannya di atas umat Israel, maka Israel diakui sebagai milik Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka baik secara personal maupun secara kolektif. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi jikalau Tuhan memberkati, jikalau Allah menyinarkan wajahnya dan menghadapkan wajahnya? Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan melindungi, memberikan kasih karunia, dan memberikan damai sejahtera. Ini janji daripada Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa janji dan berkat Tuhan ini hadir itu selalu di dalam dimensi yang saya sebut tadi, fluktuatif dan kerapuan manusia. Jadi melalui janji ini, pada satu sisi kita diteguhkan, kita diberkati oleh Tuhan, tetapi pada sisi yang lain peneguhan itu berlangsung, berkat itu berlangsung di dalam situasi yang fluktuatif dan kerapuan manusia juga. Ibaratnya kita tetap berpotensi ketemu badai, meskipun bagi orang beriman badai pun menjadi jalan bagi matahari. Kan itu, bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan, selalu ada hikmah,
bahwa di balik keburukan ada hal-hal baik, dan di balik hal yang hina terdapat kemuliaan. Jadi itu semua dipakai oleh Tuhan agar kita menjadi umat yang tetap bergumul dan berjuang, bukan untuk menjadi pecundang, tetapi menjadi pejuang. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Lukas juga dinyatakan kehadiran Yesus pada kita semua. Melalui kehadirannya, maka Allah mau menyatakan secara nyata, secara konkret, bahwa Dia mau bersama-sama dengan umat manusia. Kehadiran Yesus ini bukan mitos, bukan mitos dewa-dewi yang sering dan mungkin juga pernah kita baca, tetapi sejarah, peristiwa, kejadian yang sungguh nyata bahwa ada manusia yang bernama Yesus. Ini bukan tokoh antah berantah, tetapi wujud Allah di dalam dunia dan di dalam kehidupan, yang intinya adalah mau menyatakan bahwa betapa dekatnya, penuh perhatiannya Allah terhadap manusia, sehingga Dia sendiri yang berkenan hadir. Melalui beberapa rangkaian peristiwa sosial, tadi di bacaan kita Lukas ada pemberian nama, anak itu dikasih nama Yesus, kemudian disunat, kemudian ada persembahan korban. Maka semua itu mau menjelaskan bahwa kehadiran Yesus itu fakta, bukan fiksi. Karena saudara-saudara, kenapa saya harus mengatakan ini? Sampai sekarang ada sebagian orang di dunia, bahkan para ahli, yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya mitos, Yesus itu hanya legenda, Yesus itu hanya cerita saja. Tetapi Alkitab memberikan sebuah detail yang luar biasa, yang tidak bisa disangkal bahwa ini bukan fiksi, ini adalah fakta yang semuanya mau menggambarkan bagaimana Allah itu hadir di dalam hidup kita, bahwa ini terjadi di dunia, bukan di dunia antah berantah, tetapi di dunia nyata. Bukan cerita isapan jempol seperti ada orang yang pernah cerita bisa terbang ulang-alik menembus semesta dalam waktu semalam saja. Sayangnya cerita ini tidak terkonfirmasi, tidak ada saksi yang bisa bersaksi bahwa memang benar ada seorang tokoh dan dia melihat peristiwa itu. Tidak, kecuali kesaksian sendiri bahwa dia menembus semesta di dalam waktu semalam. Artinya apa bagi kita, saudara-saudara? Artinya bahwa hidup manusia, hidup kita ini memang fluktuatif, bersifat ketidakmenentuan, terlebih lagi di dalam kerapuhan manusiawi kita. Tetapi di dalam ketidakmenentuan dan kerapuhan manusia ada realitas rahmat, ya, ada realitas berkat yang luar biasa. Meskipun rahmat ini, berkat ini tidak membebaskan kita dari ketidakmenentuan dan kerapuhan. Ya, jadi kita selalu harus ingat berkat Tuhan, ya, rahmat dari Allah ini itu butuh gumul dan juang, butuh upaya dan usaha. Tuhan ingin kita semua bukan menjadi pecundang di dalam dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita menjadi pejuang yang berjuang dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, ya, dengan akal kita, karena perintah yang selalu kita dengar pada hari Minggu itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, kita kerap kali
berhenti dengan jiwa dan hati saja. Kasihlah dengan itu. Tetapi akal budinya jarang sekali diolah. Padahal itu menarik sekali. Agar kita mengasihi Allah itu dengan akal budi kita, dengan segala cara upaya kita, ya, mengenal Allah dan mencintai Allah, mewujudkan bukan sekedar dengan hati, dengan pujian, tetapi bagaimana caranya mewujudkan kasih Allah itu di dalam dunia. Lain kali saya akan khotbahkan itu secara tersendiri. Jadi saudara-saudara, rahmat ini tidak membebaskan kita dari ketidakmenentuan dan keraguan manusiawi kita. Dan ini harus kita jalani dalam hidup ini. Manusia yang harus tetap bergumul dan berjuang, dan realitas rahmat itu sudah definitif, ya, sudah pasti, apalagi dengan kedatangan Kristus yang menyelamatkan ini. Itulah rahmat yang pasti. Bersama Allah memang tidak selalu nyaman, tetapi pasti aman. Ada banyak pertanyaan yang tidak selalu ada jawaban, tetapi ada satu jawaban yang tidak perlu dipertanyakan, yaitu rahmatnya yang ada bersama kita di dalam wajah kehidupan kita yang meskipun fluktuatif dan rapuh ini. Itulah satu-satunya kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat tinggal tahun 2023 dan selamat datang tahun 2024 dalam ketidakmenentuan dan keraguan hidup kami, bersama dengan rahmat Allah yang pasti, dengan janjinya yang akan memberkati perjalanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ada rasa syukur, tetapi juga ada berbagai macam perasaan lain yang berkecamuk karena kami tidak memahami apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang tahun ini. Tetapi kami percaya dan pegang rahmat Allah yang menyertai kami. Bersama rahmat dari Tuhan kami akan menjalani tahun ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas sudah disampaikan. Kita bisa boleh dong katakan sebelah kanan kiri. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik. Dimulai dari nol ya. Yang menguatkan kita ya, bahwa kita akan bersyukur pada Tuhan dan masa yang lalu, dan kita percaya Tuhan berjalan bersama kita walaupun itu adalah suatu misteri. Kalau nggak misteri nggak ada rasa penasaran ya. Apa kepo ya dia ya. Yo. Baik, sebagai respon sekaligus ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan dari Mazmur 96 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kepada Dia. Akan diiringi dengan lagu berkat anak cucu. Ini bergeser dari saya pada saya. Terima kasih.
Begitu besar kasih Allah kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau membuktikan bahwa berkat luar biasa sehingga sampai kepada anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Terimalah berkat yang sudah dikumpulkan ini Tuhan, berkati untuk memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita menyanyikan lagu penutup KJ 346 Tuhan Allah beserta Engkau, akan ditutup oleh Bapak Pendeta berkat nyanyian doa penutup dan berkat doa. Saya undang jemaat kembali berdiri, kita akan lagu KJ 346 Tuhan Allah beserta Engkau. Kami sambut kepastian rahmat-Mu di dalam ketidakpastian hidup dan kerapuhan kami. Kami ingin berjuang di dalam Tuhan yang pasti, yang sudah menjanjikan kepastian, agar kami dimampukan untuk menjalani, menerima, dan mensyukuri rahmat tahun yang baru.
Mari Tuhan, berjalanlah di depan kami. Kami ingin ikut kemana Engkau melangkah. Mari Tuhan, berjalanlah di samping kanan dan kiri kami. Kami ingin mengikuti kemanapun Engkau kehendaki, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, meskipun di dalam kehidupan kami yang tidak menentu dan penuh dengan kerapuhan ini, tetapi bersama dengan rahmat Allah yang abadi, yang Engkau janjikan dan yang menjadi pegangan hidup kami akan melewati tahun ini dengan penuh sukacita, karena kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Seusai ibadah kami malam ini dan seusai ramah tamah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Saudaraku, angkatlah hatimu tinggi-tinggi kepada Allah, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dengan pribadi Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan di waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami waktu untuk bersekutu bersama, menikmati kebersamaan dengan saudara kami seiman, menikmati makanan rohani yang disampaikan oleh Bapak Pendeta malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena 1 tahun berlalu di 2023 kami sudah merasakan banyak sekali berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di awal tahun 2024 ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan kami berkat jasmani yang akan kami nikmati bersama-sama dengan saudara seiman dengan jemaat di POGPM ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mohon Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang berjelilah untuk menyediakan makanan minuman yang akan kami santap ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, makanan juga dan minuman yang akan kami nikmati ini Tuhan menjadi sumber kekuatan dan kesehatan yang baru bagi kami di dalam melewati dan menikmati tahun yang baru. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu.